Hey hey hey, kembali bersama gue Orin di film bagusku. Kali ini gue akan membawakan sebuah series Netflix yang berjudul Lock and Key. Secara garis besar, series ini menceritakan sebuah keluarga bernama Locke yang harus berpindah ke rumah leluhur mereka bernama Key House. Tak disangka, tanpa mereka ketahui sebelumnya, rumah tersebut dipenuhi misteri mengenai kunci-kunci ajaib yang akan membawa mereka ke dalam sihir yang nyata sekaligus menyenangkan. Suatu hari tanpa disengaja, salah satu dari mereka memberikan salah satu kunci tersebut ke seseorang yang ternyata adalah iblis yang jahat. Sialnya, iblis tersebut malah berkeinginan untuk menguasai semua kunci-kunci ajaib yang mereka miliki dan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kunci tersebut. Penasaran bagaimana kelanjutan kisah mereka? Apakah mereka berhasil menjaga kunci-kunci ajaib tersebut? Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama ikuti alur cerita series Netflix Lock and Key. Film diawali dengan memperlihatkan keluarga Locke yang terdiri dari Nina Locke dan ketiga anaknya, Tyler, Kinsey, dan Bodhi, tengah menuju ke Madison, sebuah kota kecil di Massachusetts, tempat rumah leluhur keluarga mereka berada. Nina dan anak-anaknya pindah ke rumah tersebut setelah Randall Locke, suaminya, tewas dibunuh di rumah mereka sebelumnya. Sesaat sebelum sampai di rumah yang mereka tuju, mereka berhenti sejenak di sebuah toko es krim yang saat itu tengah dijaga oleh seorang pria bernama Scott Cavendish. Scott di sini nantinya akan menjadi teman satu sekolah dari Kinsey. Newcomers discount. It's very kind of you. Kehadiran Nina dan anak-anaknya telah ditunggu oleh Uncle Duncan, saudara laki-laki dari almarhum suaminya. Uncle Dunk sapaannya memberikan sedikit sambutan kecil dan setelah itu mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Rumah tersebut dikenal oleh masyarakat kota dengan nama Key House dan merupakan rumah penuh misteri keluarga Locke. Di rumah inilah Nina dan anak-anaknya akan tinggal untuk sementara waktu. Snot gobbler. Well, then why don't they call it that? And this. Okay, guys. Unpack, explore. Let's do this thing. Key House adalah rumah tua nan megah dan memiliki berbagai koleksi yang bagus. Mulai dari ornamen-ornamen dinding yang mewah, sampai dengan berbagai furniture unik di dalamnya. Setelah berkeliling sebentar, mereka mulai membersihkan barang bawaan. Nina mengeluarkan abu jenazah suaminya dan memajangnya di depan sebuah lukisan tua. Pada saat itu, Nina kembali mengingat momen di mana suaminya dibunuh oleh seorang anak muda bernama Sam Lesser yang tak lain adalah muridnya di sekolah. Momen kematian suaminya terekam jelas di kepala dan tak akan pernah bisa ia lupakan. You're gonna tell me everything I need to know. Sam, I need you to put that down. Di sisi lain, Bodhi, anak bungsu Nina, berkeliling untuk mendapatkan beberapa foto. Penelusurannya membawa ia masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat sebuah sumur tua. Bodhi memotret ke dalam sumur tersebut dan tak menyangka mendengar seseorang berbicara dari dalamnya. Bodhi yang merasa penasaran mencoba menanyakan siapa yang ada di dalam sumur tersebut. Lalu terdengar jawaban bahwa ia adalah bayangan dari Bodhi itu sendiri. Bayangan tersebut juga menceritakan bahwa Key House memiliki kunci-kunci ajaib. Kunci-kunci tersebut dapat membawamu untuk pergi kemana saja yang kamu inginkan. Bodhi pun menanyakan bagaimana ia bisa mendapatkan kunci tersebut. Bayangan tersebut mengatakan bahwa kunci-kunci itu nantinya akan berbisik dengan sendirinya kepadamu. Echo! I'm here, Bodhi. Have you found any keys yet? What keys? There's a key that can let you step outside your body and be a ghost. Seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar, Bodhi kembali ke rumah dan berniat untuk memberitahu Kinsey di kamarnya. Namun Kinsey yang akan segera mandi tidak mengacuhkan apa yang disampaikan Bodhi dan meninggalkannya begitu saja. Bodhi pun melihat sebuah gelang di atas meja dan terdengar mulai berbisik kepadanya. Ia pun mendekat dan mencoba mengambil gelang tersebut. Di sana ia menemukan sebuah kunci dan mencoba mengambilnya. Bodhi yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh seseorang yang mengaku bayangannya, mencoba menggunakan kunci tersebut dan berniat pergi ke toko es krim yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Ia mencoba menggunakannya di sebuah lemari pakaian dan sangat tak percaya, pada saat ia membuka pintu lemari tersebut, ia langsung menuju ke toko es krim yang ia maksud. Am I here? This is a trick question. That'd be $3. Hang on. Sekembalinya dari toko es krim dan membeli sebuah es kon,
Kinsey yang dari tadi di kamar mandi pun keluar. Body mencoba menceritakan apa yang baru saja ia alami, namun Kinsey tidaklah percaya. Ia malah menyeret Body untuk segera keluar. Pada malam harinya, Body kembali mendengar bisikan yang mengarahkannya ke sebuah kunci yang berada di dasar lubang wastafel. Ia mengambil dan membersihkan kunci tersebut. Setelah mendapatkan kunci kedua, Body pun menemui bayangannya di rumah sumur. Ia menceritakan bahwa telah menemukan 2 kunci dan salah satunya telah membawanya ke toko es krim. Bayangan yang dimaksud ternyata adalah seorang wanita yang tampak duduk di dasar sumur tersebut. Ia mengatakan bahwa salah satu kunci tersebut dapat membuatnya berbicara dengan orang yang telah meninggal, dan Body pun harus mencobanya. Mendengar hal tersebut, Body yang sangat merindukan ayahnya berkeinginan untuk berbicara dengan almarhum ayahnya. Ia mencoba menggunakan kunci tersebut di sebuah lemari cermin di kamarnya. Pada saat ia menggunakan kunci tersebut, tak disangka tangannya dapat menembus ke dalam cermin yang membuatnya sedikit merasa ketakutan. Body pun memanggil ibunya dan memintanya untuk melihat ke cermin tersebut. Nina sedikit kaget dengan apa yang dilihatnya. Bayangan yang dipantulkan dari cermin tersebut seakan memanggilnya untuk masuk. Nina pun mencoba mendekat dan masuk ke dalam cermin tersebut. Sesampainya di dalam, bayangan tersebut membawa Nina untuk masuk lebih jauh hingga ia tersesat dan tidak bisa keluar. Ia berteriak meminta tolong yang membuat Body panik dan berlari ke rumah sumur untuk meminta pertolongan. Bodhi? Mom? Bodhi! Bodhi, help me! Help me! I'm gonna go find help! Body menceritakan hal yang dialaminya ke perempuan bayangan tersebut dan meminta pertolongan. Tak lama setelah itu, perempuan tersebut tiba-tiba muncul dan meminta Body untuk menyerahkan kunci kemana saja yang dimilikinya dengan dalih menyelamatkan ibunya. Body yang tidak menaruh kecurigaan langsung memberinya kunci tersebut. Namun setelah itu, perempuan bayangan tersebut mengatakan bahwa di tempat itulah ibunya akan mati. Perempuan tersebut juga mengancam Body untuk mencari dan menyerahkan semua kunci-kunci yang ia temukan. Body yang merasa tertipu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia baru menyadari bahwa seseorang yang mengaku sebagai bayangannya tersebut adalah seorang yang jahat. Ia pun menjulukinya dengan wanita sumur. Tak lama setelah itu, wanita sumur pun pergi dan meninggalkan Body seorang diri. Where did she go? It's a fine place to trap your enemies. I thought you said that key lets you see people who have died. See you around, kiddo. Melihat hal itu, Body pun mengambil sebuah tali yang ada di sana dan segera berlari kembali ke kamarnya untuk menyelamatkan ibunya. Sesampainya di rumah, Body menemui Tyler dan Kinsey yang baru saja pulang. Ia langsung membawa mereka ke kamar untuk menyelamatkan ibu mereka. Tyler dan Kinsey yang pertama kali melihat kunci tersebut langsung kaget dengan apa yang mereka lihat. Bayangan mereka mengajak mereka untuk masuk, namun Body melarangnya. Terdengar pula suara ibu mereka yang meminta tolong dari dalam cermin. Tyler yang ingin menyelamatkan ibunya mengikat dirinya dengan tali yang dibawa Body dan segera masuk menyelamatkan ibu mereka. Mom. Meskipun di dalam Tyler tampak tersesat pada saat mencari ibunya, ia berhasil menemui dan membawanya keluar dengan ditarik oleh Kinsey dan Body. Setelah keluar, Kinsey menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Body pun menceritakan hal tersebut karena kunci-kunci ajaib yang ia temukan. Kunci-kunci tersebut memiliki sihir yang ajaib. Anehnya, ibu mereka seakan tidak sadar dengan apa yang telah terjadi dan membuat mereka menyadari bahwa orang dewasa mungkin tidak bisa merasakan kekuatan sihir dari kunci-kunci ajaib tersebut. Mom, you went to the mirror in there, and then you got lost inside. Why? You were just in there. What are we talking about? Episode 1 ditutup dengan wanita sumur menemui seseorang yang tengah berada di dalam sebuah penjara. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan di episode kedua.